Salam guru penggerak. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Bakti Susilo Widodo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Dalam aksi nyata ini, saya melakukan kegiatan yang pertama adalah membuat keyakinan kelas, yang kedua adalah menerapkan segitiga restitusi, yang ketiga adalah diseminasi kepada rekan guru yang ada di sekolah saya. Tolok ukurnya adalah yang pertama adalah siswa mampu membuat keyakinan kelas. Yang kedua adalah siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Sedangkan lini masa tindakan ada pada tulisan berikut ini. Setiap manusia itu pasti punya salah. Kadang juga lupa, ya. Tapi juga pernah mengalami, Mas. Dewi juga pernah mengalami, Mas Dino juga mengalami. Semuanya pernah mengalami. Ya. Hari ini kamu tidak mengerjakan ya. Sekarang saya tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Iya, kenapa kamu lupa? Ngaji. Terus, selanjutnya? Main game. Makan. Ngaji mana? Ngaji boleh, tapi belajar juga lebih penting. Ya, ngaji kan bisa di kelas-kelas itu juga bisa ngaji. Yang sudah TPA kamu lihat tau? Sudah TPA tau? Tadi, nah, tak ikimu pengennya dia. Dia bisa mengerjakan PR di kemudian hari, biar selalu ingat, jangan lupa lagi gimana caranya. Kemarin kayaknya kamu sudah pernah, biar selalu ingat, biar tidak lupa mengerjakan PR. Kenapa mengerjakannya kemarin? Kamu kan bilang setelah pulang sekolah langsung mengerjakan, begitu kan? Nah, saya kira gimana? Kalau kemarin solusi itu tidak manjur untuk kamu ganti lagi tidak cara dia itu. Coba. Dia ingat PR selalu. Apakah saya waktu? Gimana? Apa? Ayo kamu yang buat. Kamu, nggak bisa. Dia selalu ingat kalau ada PR, caranya itu. Oke, dong. Bagaimana kalau saya tawarkan? Selalu mengecek buku catatan. Kalau kamu setiap hari mengecek buku catatanmu, setiap belajar ngecek buku catatanmu, kamu pasti akan melihat PR-nya, ya kan? Bagaimana kalau saya tawarkan itu?
selalu mengecek buku catatan. Kira-kira kamu bisa enggak? Apa tadi? Nah, selalu mengecek buku catatan ketika belajar. Masih ingat kan dulu yang kita pakai bersama-sama? Setelah salat maghrib sampai jam 7 atau jam 8, kamu berada di mana dulu? Di mana? Anak? Di mana? Meja belajar, tidak ada yang melihat TV, tidak ada yang melihat HP, tapi main game. Maka setiap belajar selalu mengecek buku catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sawo, Bapak Gatot Sugiarto SPDSD, Bapak dan Ibu Guru pendidik SDN 1 Sawo yang kami hormati. Marilah kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sholawatnya nanti di hari kiamat. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Wiwamini. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengarahkan acara pada kali ini, yaitu sharing session yang akan disampaikan oleh Bapak Bakti Susilo Widodo, CGB Angkatan Kabupaten Ponorogo. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja to the point. Di sini saya akan menyampaikan atau akan membagi dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Next. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercintai. Next. Bapak Ibu yang berbahagia, konsep utama modul budaya positif yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Perlu kita ketahui bahwasannya seiring berjalannya zaman, paradigma itu selalu berubah. Oleh karena itu kita sebagai guru harus selalu upgrade keilmuan kita agar kita tidak ketinggalan zaman itu sendiri. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari 7 konsep utama ini, marilah kita bedah, kita paparkan, kita jabarkan satu persatu. Next, Mas. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang saya bertanya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Ada? Nah, next. Yang pertama
adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Profil yang kedua, berkebinekaan global. Profil yang ketiga adalah bergotong royong. Profil yang keempat, kreatif, bernalar kritis, serta profil mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah, dari disiplin positif itu sendiri, yang selama ini tertanam dalam diri kita adalah seperti ini, Bapak Ibu. Dalam budaya kita, maka kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya ini ada peraturan dulu ditulis, terus kita disuruh menjalankan. Terkadang yang namanya peraturan itu bertentangan dengan kenyamanan kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, dalam topik budaya positif ini, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi budaya positif atau disiplin positif itu tadi muncul dari masing-masing anak itu sendiri, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya rasa keterpaksaan terhadap sebuah peraturan. Nah, selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu sudah penasaran kan? Ini kok disiplin tetapi kok slow atau luas, istilahnya seperti itu. Kembali lagi kepada konsep filosofi diajar dengan tolong, bahwasanya pendidikan itu berpihak pada anak. Di sini kita sebagai guru menciptakan ruang, menciptakan tempat, menciptakan sekolahan, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak, yang menuntut anak berbahagia sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini saya mengartikan bahagia itu adalah pada suasana. Kalau anak menempati suasana yang bahagia, kita mengajar atau memasukkan, mentransfer ilmu pelajaran itu akan mudah. Selanjutnya, Mas. Nah, yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia atau di sini adalah siswa, itu punya kebutuhan sebanyak 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Anak-anak itu kalau biasanya nyuri makanan atau bahkan ada yang merampas makanan temannya, itu berarti anak itu punya kebutuhan. Dengan anak itu punya kebutuhan untuk bertahan hidup, atau istilahnya kekurangan makanan keluar. Nah, itu nanti akan dibahas selanjutnya bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu apakah pernah digelibeti muridnya? Gelibet itu kelihatannya dia punya atau dia membutuhkan kasih sayang. Kemungkinan di rumah tidak disayang atau tidak dekat dengan orang tuanya. Oleh karena itu di sekolah anak-anak itu ribet tengjenengan.
Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Ini menangan ini, ingin menguasai semuanya. Kenapa sih nek kanca? Pengen menangan, ngendihi tempat duduk semuanya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Iki biasanya bocah iceng-iceng ngejobo, ngecek-ngecek, pokoknya pengen melayu. Di kelas itu serasa tidak kerasa. Berarti anak itu butuh kebebasan. Nah, yang terakhir adalah butuh kesenangan. Saya pernah menemui murid saya yang tiba-tiba berteriak dan bernyanyi. Jika, iya mas. Nah, saya kaget ketika kita mengajar enak-enak orang-orang nyanyi. Wah, rupanya anak ini membutuhkan kesenangan. Nah, mari kita selanjutnya mas lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Perlu diketahui, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melaksanakan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini yang kita bahas adalah anak-anak. Anak-anak itu melakukan, misalkan di dalam kelas itu patuh, manut, patuh. Itu karena apa motivasinya? Yang saya pelajari, yang pertama adalah motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, kalau semacam itu berarti termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, dari peraturan, ketakutan yang timbul. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid-murid itu berdisiplin biar dapat imbalan atau penghargaan atau lem-leman. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini isi diharapkan yang akan kita munculkan nanti pada materi selanjutnya ini. Dan ini adalah merupakan motivasi intrinsik. Nah, berikut adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Tidak total sebenarnya, tapi gagal akan menyisakan kemungkinan ada dendam antara murid dengan guru, ada rasa sakit hati, dan itu akan membekas sampai tua. Contohnya saya sendiri, saya dulu ketika SD bermain bola di dalam kelas, lalu saya dihukum. Masih ingat benar itu? Dihukum nyugi bola di kelas lain, dan saya nangis kecil sama ibu waktu itu. Memang saya kecil, saya itu kembali. Ya, sampai sekarang saya itu masih teringat kejadian itu, dan gurunya juga masih saya ingat. Karena masa sekolah usia 7-19 tahun itu adalah masa di mana suatu kejadian yang menyakitkan itu bahkan selalu diingat atau membekas. Nah, yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu membuat menyakitkan. Kita pernah menjadi anak kecil, jadi kalau dihukum mesti sakit rasanya. Baik,
mental maupun verbal. Yang kedua, merasa tidak nyaman. Yang ketiga, murid menjadi takut. Yang keempat, itu bersifat memaksa. Seperti kita ketahui bahwasanya di dalam diri murid itu yang muncul itu seperti gambaran gunung es. Yang muncul dari murid itu baru 12% dari keseluruhan. Sementara sisanya yang 88% itu masih terpendam. Dan kita ini adalah salah satu pembentuknya yang disebut dengan namanya karakter. Dari mana karakter dibentuk? Dari pusat pendidikan. Siapa dari pusat pendidikan? Yang pertama adalah guru atau di sekolah. Yang kedua adalah orang tua atau di rumah. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah, kemarin kita punya grup WA ya. Kita punya grup WA Wijaba. Itu terdiri dari wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau misalnya. Kemarin saya menyarankan, apakah tidak sebaiknya grup WA itu kita ubah namanya bukan Wijaba lagi, tetapi paguyuban wali murid. Dimana di situ kita bisa berkolaborasi dengan wali murid, dan itu kan lebih bagus untuk itu. Setuju ya? Alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya efek dari hukuman itu murid menyembunyikan kesalahan, berbohong, saking begini akhirnya pilih tutup, akhirnya ngapusi. Wah, itu malah bibit-bibit ini. Jika diteruskan akan berbahaya, akan tuman. Nah, selanjutnya karena hukuman murid akan menjadi rendah diri. Nah, kenapa di sini penghargaan itu menjadi identitas gagal? Sementara itu sudah menjadi budaya kita, ya kan ya? Budaya. Gagal apa? Masih juara, terus memberi hadiah. Jadi buat nyindir loh ini ya. Ini memang paradigma kita harus mengikuti itu. Yang pertama dari penghargaan itu efeknya adalah tidak efektif, betul efektif, termasuk keluar biaya. Yang kedua merusak hubungan, ya ini yang penting, akan menimbulkan sifat iri dari yang lainnya. Bahkan kemarin ketika kelas saya sendiri, orang tuanya itu bertanya, Pak, anak saya juara berapa? Saya bingung. Pak, anak saya juara berapa? Bahkan anak-anak itu libat bertanya, Pak, mau juara kita? Pak, mau juara kita? Dalam hati saya, karena saya sudah mempelajari ini, dalam hati saya tidak ingin membuat hatimu sedih. Dalam artian yang tidak mendapatkan juara itu hatinya pasti sedih. Kita menerawang jauh ke dalam lubuk hati yang paling dalam, pasti anak itu bersedih. Atau anak yang semula di kelas 2 mendapatkan juara, sedang di kelas 3 tidak mendapat juara, itu pasti akan menyakitkan bagi dia. Dan itu merusak hubungan antara teman yang menggeser juaranya itu, pasti iri. Jadi kan pasti bisa rasakan itu. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Ya, aku kalau ini juara, kalau nanya hadiah nanti kayak penghargaan, terus ini baik, cukup. Ini terbukti ketika anak didik kita ya, anak didik yang air itu ya, miskinnya ini juara. Nah, ketika naik tingkat miskinnya, ada juara. Seperti itu. Benar dia lebih kreatif, bisa mengimprove dirinya sendiri. Nah, yang keempat adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, di dalam kelas saya ketika ditanya ranking, ya udah,
saya bisa sebutkan anak-anak itu ranking 1 sampai 3 karena itu memang saya dipaksa untuk membalas SMS atau WA dari orang tua itu. Yang selebihnya saya kategorikan menjadi juara 4 semuanya. Itu kenapa? Karena tujuan saya seperti itu. Saya tidak ingin membuat hati mereka itu sakit, kreativitasnya terbunuh. Yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya, bahkan itu akan merampas hak menghargai dirinya. Wah, berarti harus maksimal, harus kalah karo mas kain, harus maksimal sekarang, akhirnya biarlah. Dan itu akan menjadi budaya kalau seperti itu diteruskan, atau disebut dengan identitas gagal. Dari kebalikannya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, menerapkan konsekuensi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jika kamu tidak belajar atau jika kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak mendapatkan nilai bagus. Kamu akan membersihkan WC. Nah, itu sedikit apa ya, membangun. Akan tetapi penguatan ini jangkanya pendek. Misal tidak memakai seragam, konsekuensinya hormat. Nah, saking kulinernya akhirnya ya mesti ada hormat gue, dan ada hormat balik koncone oke. Nah, seperti itu jangkanya pendek. Karena tahu akan konsekuensinya dan dia merasa karena sering-seringnya enteng. Yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Nah, kita yang harus dengan konsekuensi kita harus monitor. Dan mungkin kita tidak punya waktu untuk itu, untuk selalu memonitor anak. Ya, kita tidak punya waktu untuk memonitor satu persatu anak. Selanjutnya adalah stimulus dan respon. Misalkan seperti yang saya katakan pertama tadi, ketika kamu tidak ada PR, ayo responmu gimana? Responnya gimana? Dan dapat nilai. Nah, murid menghormati peraturan. Jadi sama peraturan itu menghormati sekali. Akhirnya takut meskipun tadi yang dia rasakan adalah tidak nyaman. Karena apa? Karena menghormati peraturan itu. Ini sebenarnya bagus, tapi masih kurang bagus. Yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Misalkan tidak mengajarkan PR, terus disuruh ngepel. Sebenarnya kita harus memberi waktu untuk anak itu untuk merenung. Oh iya, saya tak lakukan itu salah. Oh iya, saya itu sudah keluar dari kelompok saya, dari teman-teman saya, mencoba-coba mendengar PR. Itu adalah efek dari konsekuensi seperti itu. Nah, yang diharapkan, yang saya pelajari dari guru penggerak ini, kita itu melakukan restitusi namanya. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar kata-kata ini. Nah, saya baru mendengar ketika PGP ini. Dari restitusi itu akan muncul murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti di akhir saya akan bagi pengalaman tentang segitiga restitusi. Masih semangat kan? Mas Adul semangat ya? Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi lebih baik daripada konsekuensi tadi. Kalau konsekuensi itu jangkanya pendek. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Paling tidak murid itu tidak minder. Setelah dia melakukan kesalahan itu mongkok lah hati ini. Maka tidak ya, kita itu punya slogan anti bullying, bahkan ini tidak ada sama sekali namanya bully, termasuk dari teman, termasuk dari guru juga.
Selanjutnya adalah teori kontrol. Dirinya sendirilah yang melakukan kontrol pada dirinya sendiri. Ini adalah salah satu peran guru penggerak yang itu membuat atau menciptakan jiwa kepemimpinan murid. Bapak jangan terpaku pada pemimpin itu harus pemimpin baris, pemimpin upacara. Nah, minimal dia bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, itu tadi kalau disambungkan dengan disiplin positif, korelasinya kuat sekali ya. Nah, selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan pada restitusi itu. Nah, kita itu disuruh menerapkan sertifikat itu pada murid-murid kita. Tujuannya apa? Menciptakan suasana yang bahagia. Itu tadi. Kalau kita sambungkan ke sebelumnya sesuai dengan atau berpusat pada murid, korelasinya nyambung. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi yang saya katakan tadi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sekarang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini saya bisa mengartikan bahwasannya jika murid kita melakukan kesalahan, ya, mari kita introspeksi diri. Jika murid kita salah, yang kita terapkan yang mana? Nanti kita bahas di setelah ini. Kita dengan spontan menghukumnya kan? Saya juga masih sering melakukan seperti itu. Mungkin pikiran saya lagi bulat, emosi, murid jadi korban, dan itu salah. Saya mengakui saya salah. Bapak Ibu pasti juga pernah merasa, apalagi dulu zaman kecilnya Pak Sando, kecilnya saya, gosok nih, meber, dunting semplah dan diloro, itu biasa. Tekok rumah, laporin duit, tambahin pisang, itu dulu. Jangan sekarang orang-orang atau piantun hasil didikan dulu itu dalam hatinya ada dendam atau memang disiplin karena terpaksa, kita tidak tahu. Yang jelas orang yang sukses juga banyak, orang yang tidak sukses juga banyak, atau terbunuh motivasinya pada waktu kecil itu banyak. Yang sukses-sukses saja yang kelihatan, gitu loh. Nah, itu yang disampaikan oleh dosen pada tahun 2004. Selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Ini menarik sekali. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini asik Pak kalau kita terapkan. Swear, saya sumpah asik sekali. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Bisa hubungan antar teman, bisa memperbaiki hubungan kita dengan murid yang semula kita emosian. Nah, ketika kita ingin restitusi, oh iya, ada uang. Ini adalah aset bangsa, harus kita jaga. Yang tiga adalah restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Tawani. Bagaimana jika seandainya kamu begini? Jika tidak setuju ya tidak setuju. Jika setuju ya disepakati. Selanjutnya nanti dibahas. Kalau sudah disepakati antara guru dan murid atau murid dengan murid yang lainnya, itu namanya adalah kesepakatan kelas atau yang disebut dengan keyakinan kelas. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang kebutuhan dasar. Tadi yang pertama
bertahan hidup, termasuk kesenangan, kebebasan tadi ya. Nah, selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita bentuk karakter. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Dalam restitusi ini tidak ada hukuman, akan tetapi itu ciri-cirinya. Nah, sekarang perbedaan dengan paradigma lama atau pola pikir yang lama, Bapak Ibu. Contoh kasus, saya punya anak, ini kebetulan yang sering tidak mengerjakan PR, anak saya juga, maksud saya, murid saya juga, kan? Saya sebutkan namanya, ini untuk khusus kita sendiri ya, seperti sebar keluar anaknya tidak juga. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa secara spontan. Guru akan menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Lego, plong, guru itu plong. Kapan, mungkin gitu. Sopor, kapan. Nah, guru marah. Kalau kita marah-marah, kita cepat tua, tensi naik, akan membahayakan diri sendiri juga. Yuk, kita mulai dari sekarang, slow but sure. Kita santai tapi kita serius. Murid kita, mari kita melakukan sebahagia mungkin. Kita di sini menciptakan suasana yang bahagia tadi. Bahagia itu tentang suasana tadi yang saya katakan. Untuk pelajaran akan mengikutinya. Maka dari itu untuk pelajaran kemungkinan akan saya pelajari pada modul berikutnya, yaitu tentang diferensiasi kita, yaitu perlakuan kepada masing-masing siswa itu yang berbeda. Nah, ketika menjalankan hukuman, guru marah dan murid menjadi takut. Diharapkan kita kapok, akan tetapi tidak ngerti dia bukan kapok, yang ada dendam. Yang kedua adalah konsekuensi. Pada konsekuensi, guru itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nah, ini kan memakan waktu dia. Ketika istirahat itu mestinya bermain atau berjajan, paling gak situ, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan yang terjadi adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tidak terpaksa atau tidak. Yang mana tadi? Nah, yang kita harapkan adalah restitusi ini diharapkan untuk kita terapkan. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya. Kita tanyakan dulu, kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Kowe kok melanggar? Dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Gimana agar kamu tidak lupa mengerjakan PR. Nah, guru terbuka ini akan menghasilkan guru yang terbuka dan siswa yang menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah imbalan yang luar biasa dari murid kita jika kita melakukan restitusi ini. Nah, sebagai guru kita dikenalkan atau kita itu secara tidak langsung pernah menjadi dari bagian ini. Posisi kontrol restitusi yang pertama adalah penghukum. Yang tadi saya katakan secara spontan kita memberi hukuman. Nah, kita itu berada di posisi yang mana? Kalau saya masih posisi ini, posisi ini sepertinya saya belum begitu, tapi mari kita berusaha untuk menjadi posisi manajer. Nanti akan saya paparkan satu persatu. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya memantau, dan yang diharapkan itu adalah sebagai manajer. Next. Nah, inilah contoh kasus. Ini terjadi pada hari Senin kemarin ya.
Pada waktu upacara ya, siswa tidak memakai pakaian lengkap saat upacara. Nah itu saya langsung terangkan itu. Jika saya sebagai penghukum, aku sih gaya apa gue? Tadi malam patuhi aturan sekolah, lalu di depan barisan. Menghadapi macam-macam di luar tadi kawan, apa yang terjadi? Malu kan? Malu anak. Iya kapok tapi malu. Dan bukan itu yang kita ciptakan, karena itu salah satu bully juga. Dipertontonkan, masuk lah. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini biasanya guru bertanya kepada murid, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa pol karo kamu, sama kamu. Dia mesti aku salah. Itu juga tidak bagus. Yang ketiga adalah guru itu posisi kontrol sebagai teman. Ayolah tante, buatlah Pak dia sebuah enggak. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ustaz Jelki, itu kayak bodoh. Ini sepertinya saya berada di situ. Ya Mas dia ribet dengan kami bodoh. Apa tujuannya apa? Boleh salah dan selamat. Itu. Yang keempat adalah memantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi jika misalkan tidak memakai seragam, konsekuensinya adalah berdiri dengan repot memantau, makan waktu, makan emosi, pikiran juga. Dan itu sia-sia. Nah, alangkah lebih baiknya kita itu memposisikan diri atau posisikan diri kita sebagai manajer just dari sebuah perusahaan. Itu manajer itu tapi yang diharapkan kita sebagai guru, kita memposisikan diri pada manajer. Apakah kamu tahu kesalahan? Kita menanyakan biar anak-anak itu introspeksi. Kira-kira hasilnya. Setelah itu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dia akan mencari cara untuk memperbaiki kesalahan sendiri. Dengan cara dia berpikir, dia merenung tadi, memberi waktu untuk merenung. Kalau dia sudah menemukan, maka itulah yang akan menjadi kesepakatan atau keyakinan berdua antara guru dengan murid atau antara murid dengan murid itu sendiri. Nah, inilah yang saya katakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di depan saya tadi bilang, katakan peraturan itu sifatnya itu mengikat, sifatnya itu menimbulkan ketidaknyamanan tadi. Nah, dari keyakinan ini itu yang membuat yang berada dalam satu lingkup itu sendiri. Dulu ketika awal saya masuk guru penggerak pada lomba karya 0, itu saya dan Pak Kader bersama dalam satu ruangan membuat sebuah keyakinan. Saya dibagi kertas, Pak Kader dibagi kertas. Apa yang kira-kira akan muncul? Bagaimana solusinya? Begitu dia Pak Kader. Nah, itulah. Dalam hal contoh lain, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Supaya selamat kan? Helm mati. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya karena supaya bersih. Next, Mas. Nah, ini adalah contoh saya membuat keyakinan kelas. Kalau ini adalah kelas saya, yaitu kelas 3B. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan dulu. Bertanya kepada murid-murid lain. Dan saya harapkan Bapak Ibu, nanti saya ada kertas yang berwarna itu, Pak. Mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas. Jadi anak itu membuat peraturan sendiri.
dan disepakati dan dijalankan. Yang kedua adalah merumuskan peraturan menjadi keyakinan itu. Saya terbalik dari peraturan, dari apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang ketiga adalah menempelkan keyakinan kelas itu di kelas atau dididik, misalnya dicetak dalam bentuk banner atau di print. Yang pada waktu akreditasi kemarin ditanyakan namanya SOP semacam itu. Nah, apakah yang bisa diterapkan di sekolah yang lingkungannya lebih luas? Bisa. Apakah bisa? Restitusi membuat keyakinan itu diterapkan di rumah? Tentu bisa. Saya juga sudah terapkan pada anak saya. Ayo kita membuat keyakinan. Di sini yang cahaya ini Pak, cahaya ini. Secara tidak langsung, tanpa kita menyuruh untuk besoknya untuk belajar, dia berangkat sendiri karena apa? Dia sudah membuat sendiri yang dia yakini tadi. Begitu. Selanjutnya, nah inilah yang saya lakukan di play aja. Ini lagunya sangat pas kalau tahu artinya. Lagu lama saya. Ayo bersama-sama. What's going on? Here I see, hey, yeah, yeah. Lagu lawas, dengar dari saya. What's going on? Nah, itulah. Itu adalah saya inventarisir dari keyakinan yang anak-anak usulkan. Dan dari 1 sampai 11 itu nanti dikelompokkan. Misalkan yang pertama itu smoking, anak itu kritis, dan itu juga kita kan bernalar kritis seperti guru rokok tegur. Guru ini orang ada ya udah sekarang nah itu bisa kita kelompokkan ke arah yang lebih abstrak. Akan tetapi kenapa saya menjadi banyak seperti karena anak-anak itu belumlah kalau abstrak. Misalkan begini, memotong pembicaraan, terus mengolah-olah teman, itu kan masuk ke, kalau ke abstraknya itu kan ke menghormati sesama, ya kan? Menghormati sesama itu kalau spesifiknya memotong pembicaraan, terus mengolah-olah teman, ini masih spesifik. Next. Nah, sedangkan pada pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Seperti yang saya katakan tadi. Biar apa? Biar ya kita bisa mencocokkan dengan kesalahan anak itu. Kalau kita buat spesifik teman, nanti tidak ada kesalahan yang tidak terinventarisir di situ, tidak masuk di situ. Maka dari itu kita buat yang lebih abstrak, misalnya menghormati sesama teman. Guru di dalamnya adalah yang tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh membuli, menghargai sesama teman. Nah,
beberapa pernyataan universal itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu artinya yang mendunia. Saling memberi itu baik, ya satunya yang ngakoni saling memberi itu baik. Membuli itu jelek, ya satunya nggak membuli jelek. Maka di luar negeri itu nggak ada yang namanya anti rasis, itu sama kan di sini ya bully. Karena kita itu di sini tidak ada suku ras warna kulit, ya, namanya jatuhnya bully. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, sehingga tadi yang saya katakan tadi sesuai dengan nilai kebajikan universal dan sedikit saja agar mudah diingat dari anak itu dari contoh saya yang 11 tadi itu bisa diringkas dimasukkan ke yang abstrak tadi yang saya katakan tadi. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas. Kondisi kelas 3 ya semacam itu ya sesuai dengan kondisi kelas, termasuk bila diterapkan di sekolah kita membuat keyakinan sekolah itu juga disesuaikan dengan kondisi sekolah. Selanjutnya adalah semua warga kelas atau semua warga sekolah itu dilibatkan, dimintai pendapat. Yuk mari Bapak Ibu, setelah ini hadapan saya jangan bergerak. Karena tadi sudah memenuhi undangan saya untuk mengikuti seminar ciri-ciri ini, tergerak. Setelah itu bergerak hadapan dan menggerakkan. Moga secepatnya untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Nanti saya punya kertas warna-warni itu, jangan bisa juga Pak Ren, jangan minta saja. Itu ada kertas warna-warni seperti yang ada di buku saya. Nah, selanjutnya adalah keperorangannya. Setelah anak itu melakukan kesalahan, apa yang kita jalankan kepada anak itu yang dinamakan adalah selanjutnya Mas, yang tadi Mas, segitiga restitusi itu ya. Bapak Ibu, gambarnya seperti itu. Poin-poin segitiga restitusi itu ada 3 itu. Saya tulis. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika memanggil anak, ini juga jangan dipanggil dengan pemberian doni, dipanggil dengan santai. Sini ditanya. Dia setelah melakukan kesalahan misalkan ditanya. Yang pertama itu menstabilkan identitas itu artinya gini loh, biar orang dor diceluk setelah diceluk dor. Itu ditanyai gini. Jadi gini ya. Nah, setiap manusia itu pernah mengalami atau pernah berbuat salah. Dia pernah lupa. Oh iya. Pak Bakti pun juga suka salah dan suka lupa. Teman-temanmu yang lain pun juga salah, juga suka lupa. Wajar. Jika kamu melakukan kesalahan itu wajar. Dan di sini dia kena stabil lagi identitasnya. Ya tak? Identitasnya stabil lagi. Orang merasa dia diminta. Nanti kalau jenengan melakukan segitiga restitusi, bocah-bocah melakukan jalan restitusi. Itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku itu memiliki alasan. Kita koni kesalahan apa? Alasanmu nyapo orang garapin RI sama dia kan berudul. Lupa. Seperti itu. Nah, setelah itu dia jujur. Akhirnya kita menanyakan keyakinan, wes kita tawarkan. Atau kalau dia tidak muncul dari dirinya sendiri, apa solusinya? Kita tawarkan. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Wah, tak setuju Pak. Keberatan Pak? Ya baik, yang lainnya. Bagaimana kalau seperti ini? Oh, ini masuk Pak. Saya setuju Pak. Maka setelah itu akan muncul yang namanya. Itu tadi tidak maksa, tapi sifatnya tawaran loh ya. Karena dia tidak punya, tidak bisa menunjukkan sendiri kata-kata itu.
Nah setelah itu kita jadikan sebuah keyakinan antara, dan itu akan kuat dan panjang. Apanya jangkanya panjang? Karena dia sendiri yang kuat. Inilah yang dinamakan disiplin positif. Next. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada ini murid saya yang luput suwo ini, Ibu. Wis Pak kantong tobat ini. Ini bukan gara-gara. Ini mau cepat deh. Tepuk tangan untuk Mas Firhan. Seperti itu. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada murid saya. Nah, dari sharing session ini saya harapkan menular kepada praktis saya. Selanjutnya, kiranya sudah. Apa yang saya sampaikan pada materi itu, di sini saya mengutip dari Standar Nasional Pendidikan yang dia katakan adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau dalam materi adalah posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Seperti itu. Ya, itu tadi ada korelasi dengan filosofi diajarkan. Jadi di sini mohon kepada Bapak Ibu, marilah kita ubah paradigma kita. Kita introspeksi atau refleksi, istilahnya kita berada di posisi kontrol yang mana? Kita berada di posisi kontrol yang mana? Mari kita belajar bersama-sama menjadi seorang amok, yaitu pada posisi manajer tadi Pak, yang Bapak Ibu yang saya debat tadi, dan jangan berhenti untuk terus belajar. Belajar itu adalah sepanjang hayat.
Kiranya demikian. Jika bila mana ada kesalahan dari saya, dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Luar biasa. Jelas dan kembali. Setelah apa yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu peserta seminar yang diadakan Pak Bakti Susilo Widodo, yaitu tentang budaya positif. Setelah saya melakukan seminar tersebut, ada banyak hal yang saya dapatkan, terutama tentang paradigma atau pandangan seorang guru zaman sekarang dengan zaman dahulu. Terutama saya dapatkan yaitu tentang restitusi, yaitu bagaimana kita menempatkan diri seorang guru itu sebagai kontrol atau manajer di situ. Dan dengan adanya seminar ini sehingga mendapat wawasan baru dari saya pribadi seorang guru, bagaimana saya bisa introspeksi kekurangan apa yang saya harus lakukan atau yang sering saya lakukan saat mengajar, sehingga wawasan ini sangat bermanfaat bagi saya. Semoga kedepannya kami jadi guru di era digital dan era di mana berbudaya positif dapat terwujud. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.